Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naim Jana, NPM 2022 10090. Baik, saya dari kelas A, mata kuliah analisis laporan keuangan. Adapun tugas yang diberikan kepada saya itu berdasarkan laporan keuangan di atas, lakukan perhitungan untuk rasio solvabilitas, yaitu debt to asset ratio atau DAR, debt to equity ratio atau DAR, equity to asset ratio atau EAR, times interest earned ratio atau TIR. Yang kelima itu ada long term debt to capitalization ratio atau LDC. Baik, kita masuk di pembahasan, yaitu yang pertama kita menghitung yaitu debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset. DAR sama dengan total utang itu sebesar 450 juta, total aset itu sebesar 750 juta. Jadi kita bagikan dengan mendapatkan hasil yaitu 0,6. Yang kedua itu ada debt to equity ratio atau DER. Rumusnya yaitu DER sama dengan total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi DER itu total utangnya itu senilai 460 juta, ekuitas pemegang saham itu sebesar 300 juta. Sehingga dibagi dengan menghasilkan 1,5. Equity to asset ratio atau IR. Rumusnya yaitu IR atau ekuitas sama dengan ekuitas pemegang saham dibagi total aset. Ekuitas pemegang saham itu senilai 300 juta, total aset senilai 750 juta. Dibagi 300 juta dibagi 750 juta menghasilkan 0,4. Time interest earned ratio atau TIR. Rumusnya yaitu TIR sama dengan laba operasional dibagi beban bunga. Laba operasional itu sebesar 100 juta dibagi beban bunga itu 20 juta. Jadi 100 juta dibagi 20 juta sebesar 5. Yang kelima itu ada long term debt to capitals ratio atau LDC. Rumusnya yaitu LDC sama dengan utang jangka panjang dibagi utang jangka panjang tambah ekuitas pemegang saham. Jadi di sini utang jangka panjang itu sebesar 300 juta dibagi utang jangka panjang 300 juta ditambah ekuitas pemegang saham sebesar 300 juta. Jadi 300 juta dibagi kan 300 ditambah 300 jumlahnya itu 600, jadi 300 juta dibagi 600 juta dengan jumlah 0,5. Di sini kita ada kesimpulan rasio solvabilitas perusahaan ABC. Yang pertama itu debt to asset ratio atau DAR 0,6 atau 60%. Debt to equity ratio atau DER 1,5 atau 150%. Equity to asset ratio atau EAR 0,4 atau 40%. Time interest earned ratio atau TIR itu sebesar 5 kali. Long term atau debt to capital ratio atau LDC atau disebut LDC itu senilai 0,5 dalam kurung 50%. Di sini kita masuk di interpretasi dan implikasi nomor 1. Pertama itu debt to asset ratio atau DAR 0,6 dalam kurung 60%. Interpretasi itu DAR sebesar 60% menunjukkan bahwa 60% dari total aset perusahaan didanai oleh utang, sedangkan sisanya 40% didanai oleh ekuitas. Implikasi itu rasio ini berada pada kisaran yang cukup tinggi yang mengidentifikasi bahwa perusahaan ABC bergantung cukup besar pada utang dalam pembiayaan aset. Perusahaan dengan DAR lebih tinggi biasanya memiliki rasio yang lebih
besar karena beban utang lebih tinggi. Hal ini mempengaruhi solvabilitas jangka panjang perusahaan, terutama jika terjadi penurunan laba atau peningkatan suku bunga yang meningkat biaya utang. Kita masuk di DER, debt to equity atau DER 1,5 atau 150%. Interpretasi rasio DER itu sebesar 1,5 menunjukkan bahwa perusahaan ABC memiliki utang sebesar 1,5 untuk setiap rupiah satu ekuitas. Ini berarti perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibanding ekuitas dalam perusahaan operasionalnya. Di sini ada implikasi itu DER yang lebih dari satu menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang untuk mendanai asetnya, yang biasa meningkatkan risiko uang. Meskipun penggunaan utang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dengan leverage rasio, ini juga mengimplikasikan adanya beban utang yang relatif tinggi dibandingkan modal sendiri. Jika kondisi pasar memburuk, pendapatan menurun, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dan membayar kewajiban utangnya. Yang ketiga itu equity to asset ratio atau ER 0,40%. Interpretasi equity ratio sebesar 40% menunjukkan bahwa hanya 40% dari total aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas. Artinya hampir 2/3 dari aset perusahaan ABC dibayar dengan utang. Implikasi rasio ini mengidentifikasikan bahwa struktur modal perusahaan ABC cukup dipengaruhi oleh utang dibandingkan ekuitas. Meskipun penggunaan utang dapat meningkatkan laba ketika perusahaan tumbuh, terlalu rendahnya equity rasio menunjukkan risiko solvabilitas yang lebih tinggi. Jika kondisi bisnis memburuk atau terjadi krisis keuangan, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Yang keempat itu ada time interest earned ratio atau TIR, itu 5 kali, sebesar 5 kali. Interpretasi TIR sebesar 5 kali berarti perusahaan mampu membayar beban bunga utangnya sebesar 5 kali lipat dari laba operasionalnya. Dengan kata ini, laba operasional perusahaan mencukupi untuk menutupi pembayaran bunga beberapa kali lipat. Implikasi TIR yang lebih tinggi dianggap lebih baik karena menunjukkan perusahaan mampu mengatasi beban bunga dengan lebih mudah. Rasio 5 kali ini menunjukkan posisi keuangan yang relatif sehat terkait kemampuan perusahaan ABC dalam membayar beban bunga. Perusahaan masih memiliki ruang untuk mengambil lebih banyak utang, tetapi harus berhati-hati agar tidak menurunkan TIR ke tingkat yang lebih rendah. Di sini yang terakhir, long term debt to capitalization atau capitalization ratio 0,5 yaitu 50%. Interpretasi long term kapitalis rasio sebesar 50% menunjukkan bahwa sekitar 50% dari struktur modal perusahaan terdiri dari utang jangka panjang, sedangkan sisanya dibiayai oleh ekuitas. Implikasi rasio ini berada di atas batas ideal 50%, yang menandakan bahwa perusahaan ABC bergantung lebih banyak pada utang jangka panjang untuk membiayai pertumbuhannya. Pertumbuhannya ini menunjukkan adanya risiko finansial yang lebih tinggi, terutama dalam jangka panjang, karena perusahaan harus membayar bunga dan pokok utang dalam waktu yang lebih lama. Jika suku bunga naik atau pendapatan turun, perusahaan mungkin menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar. Kesimpulan umum yaitu solvabilitas perusahaan ABC menunjukkan adanya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap utang dibandingkan dengan ekuitas. Dengan rasio DER sebesar 60% dan DER sebesar 1,5. Perusahaan mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan utama, meskipun kemampuan membayar beban bunga atau TIR masih aman pada 5 kali tingginya. Rasio utang dapat menimbulkan rasio solvabilitas jika pendapatan perusahaan menurun atau suku bunga meningkat. Implikasi utama bagi manajemen adalah perlunya menyeimbangkan antara
pengguna utang dan ekuitas dalam struktur modal. Meskipun leverage dapat meningkatkan pertumbuhan utang yang terlalu tinggi, juga meningkatkan risiko keuangan, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Manajemen harus mempertimbangkan untuk mempengaruhi utang atau mencari sumber pendanaan lain yang lebih stabil dalam jangka panjang. Pembahasan yang kedua yaitu analisa dan interpretasi data di atas, yaitu matriks perkembangan rasio solvabilitas. Kita masuk di debt. Yang pertama itu debt to asset ratio atau DAR. Perkembangan DAR mengalami penurunan dari 60% pada tahun 2021 menjadi 55% pada tahun 2023. Jadi interpretasi penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa utang mengambil porsi yang lebih kecil dari total aset perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan utama dalam pengelolaan aset. Implikasi jika DAR terus meningkat, risiko finansial perusahaan akan bertambah. Perusahaan harus waspada terhadap potensi masalah solvabilitas jangka panjang, terutama jika terjadi penurunan pendapatan atau peningkatan beban utang. Yang kedua itu ada debt to equity ratio atau DER. Perkembangan DER menurun dari 150 pada tahun 2021 menjadi 125 pada tahun 2023. Jadi interpretasi penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang daripada ekuitas untuk mendanai operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ABC menurun leverage finansialnya dari tahun 2021 sehingga tahun 2023 mengalami penurunan yang mungkin tidak terjadi potensi pengembalian investasi, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan. Di sini ada implikasi jika DER mengalami penurunan, tetapi perusahaan bisa menghadapi tekanan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban utangnya. Tingginya rasio ini menuntut pengelolaan arus kas yang lebih hati-hati agar tidak terjadi gagal bayar. Yang ketiga itu ada equity to asset ratio atau EAR. Perkembangan equity ratio naik dari 40 pada tahun 2021 menjadi 45 pada tahun 2023. Interpretasi kenaikan ini menandakan bahwa proporsi pendanaan yang berasal dari ekuitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Artinya struktur modal perusahaan semakin didominasi oleh ekuitas. Implikasi naiknya equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan ABC menanggung risiko yang lebih rendah dalam hal solvabilitas. Terjadi peningkatan laba dan tidak mengalami peningkatan biaya utang. Perusahaan juga tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan perlu mengevaluasi penggunaan utangnya untuk memastikan struktur modal tetap seimbang agar tidak terjadi penurunan. Yang keempat itu ada time interest earned ratio atau TIR. Perkembangan TIR naik dari 5 kali pada tahun 2021 menjadi 7 kali pada tahun 2023. Interpretasi kenaikan TIR menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari laba operasionalnya semakin bertambah meskipun masih di atas ambang batas aman lebih dari 1 kali. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa utang yang ditanggung oleh perusahaan semakin kecil dibandingkan pendapatan operasional yang dihasilkan. Implikasi kenaikan TIR ini tidak perlu diawasi dengan ketat. Jika tren naik berlanjut, perusahaan mungkin akan semakin meningkat dan memenuhi kewajiban bunga di masa depan. Ini juga menandakan bahwa pengelolaan utang yang lebih hati-hati diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan. Yang kelima itu ada long term debt to capital ratio. Perkembangan long term rasio meningkatkan dari 4 tahun dari 2021 menjadi 6 pada tahun 2023, yaitu interpretasi peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan jangka panjang perusahaan berasal dari utang jangka panjang. Semakin besar proporsi utang jangka panjang, maka semakin besar pula beban bunga dan risiko finansial jangka panjang perusahaan. Implikasi peningkatan ini menandakan adanya peningkatan rasio dalam hal ketergantungan terhadap utang jangka panjang. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran utang di masa depan, solvabilitas dapat terganggu
tergantung sebaiknya perusahaan mengelola utang jangka panjang dengan lebih hati-hati untuk mengurangi risiko likuiditas di masa mendatang. Jadi kesimpulannya itu kesimpulan umum, secara keseluruhan rasio solvabilitas perusahaan ABC menunjukkan tren peningkatan ketergantungan pada utang dan penurunan proporsi pendanaan dari ekuitas. Peningkatan leverage finansial ini memberikan potensi peningkatan laba ketika perusahaan tumbuh, tetapi juga meningkatkan rasio keuangan, terutama jika terjadi kondisi pasar yang buruk atau peningkatan suku bunga. Perusahaan perlu memperhatikan TIR yang lebih menjadi peningkatan karena sewaktu-waktu bisa saja menurun, bisa naik, serta evaluasi penggunaan utang jangka panjang yang semakin dominan dalam struktur modal. Langkah-langkah pengelolaan risiko keuangan yang lebih hati-hati agar tidak terjadi penurunan sehingga diperlukan untuk menjaga solvabilitas jangka panjang. Baik, sekian, baiklah itu jawaban saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.